Halo teman-teman, selamat datang di Sosok Kami. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul dan berbincang-bincang tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa gaul versus bahasa baku. Iya, bener banget. Apalagi sekarang ini kalau dengar anak muda ngobrol, kadang orang tua sampai bingung. Misalnya ada yang bilang mager, baper, atau gasken. Kadang kita jadi mikir ini bahasa Indonesia atau bahasa apa ya? Betul juga sih, tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa bahasa baku tetap penting, apalagi dalam situasi formal seperti di sekolah, kampus, atau pekerjaan. Nah, supaya pembahasan kita lebih jelas, hari ini sudah hadir dua narasumber yang akan berbagi pandangan mereka tentang penggunaan bahasa gaul dan bahasa baku. Halo kepada Octavia dan Nadine Chelsea, terima kasih sudah bergabung di talkshow kami pada hari ini. Halo, terima kasih sudah mengundang kami. Senang bisa ikut berdiskusi di sini. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Kita mulai dari pertanyaan dasar dulu. Menurut Anda, apa sebenarnya yang dimaksud dengan bahasa gaul dan bahasa baku? Menurut saya, bahasa gaul adalah ragam bahasa yang biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. Bahasa ini sifatnya tidak resmi dan sering berubah mengikuti tren. Sedangkan bahasa baku adalah bahasa yang memiliki aturan jelas dan digunakan dalam situasi resmi, misalnya dalam pendidikan, pidato, atau penulisan karya ilmiah. Berarti kalau misalnya kita lagi presentasi di kelas tapi ngomongnya gue sama lo itu agak kurang tepat ya? Iya, biasanya dalam situasi formal kita dianjurkan menggunakan bahasa baku seperti saya dan Anda. Buktinya ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa baku merupakan ragam bahasa yang dijadikan standar dalam penggunaan bahasa yang benar. Kalau menurut Anda, kenapa sih bahasa gaul ini lebih sering digunakan oleh anak muda? Salah satu alasannya adalah karena bahasa gaul terasa lebih santai dan akrab. Bahasa ini juga bisa menjadi cara untuk menunjukkan identitas kelompok atau pergaulan. Selain itu, media sosial juga sangat berpengaruh dalam menyebarkan bahasa gaul. Kata-kata baru bisa dengan cepat menjadi tren. Iya sih, kadang kita baru dengar satu kata dari media sosial, tiba-tiba sudah dipakai oleh semua orang. Benar, kadang juga kalau tidak ikut pakai bahasa gaul, malah dibilang ketinggalan zaman. Buktinya, fenomena variasi bahasa seperti ini dipelajari dalam bidang sosiolinguistik yang menjelaskan bahwa bahasa dapat berubah sesuai dengan kelompok sosial dan perkembangan budaya. Menurut Octavia, apakah penggunaan bahasa gaul bisa mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa baku? Sebenarnya tidak selalu. Selama seseorang memahami kapan harus menggunakan bahasa baku dan kapan harus menggunakan bahasa gaul, maka tidak akan menjadi masalah. Yang penting itu kemampuan kita untuk menyesuaikan bahasa dengan situasi. Jadi intinya bukan dilarang ya, tapi harus tahu tempatnya. Betul sekali. Bukti aturan penggunaan bahasa baku di Indonesia sudah dijelaskan dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang menjadi pedoman resmi dalam penulisan bahasa Indonesia. Supaya lebih jelas, kita coba lihat contoh sederhana. Bahasa gaulnya, gue lagi capek banget nih, sama bahasa bakunya, saya sedang lelah. Kalau dipakai ngobrol sama teman sih, mungkin yang pertama terasa lebih santai. Benar, tetapi dalam situasi formal seperti presentasi atau wawancara kerja, tentu lebih tepat menggunakan bahasa baku. Terima kasih banyak kepada Octavia dan Nadine atas pandangan yang sangat bermanfaat. Terima
Terima kasih kembali, semoga diskusi kita hari ini bisa menambah wawasan baru. Senang bisa berbagi di sini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak talk show ini sampai selesai. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.